Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas 2 mata kuliah STSI 4404 Keamanan Jaringan untuk bagian kedua. Baik, langsung saja. Untuk bagian yang kedua, ini adalah pengamanan jaringan yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Untuk bagian 2 ini, pertama-tama adalah perangkat lunak paket tracer yang sudah saya install sebelumnya, kemudian file site to site.pkt yang telah saya download. Selanjutnya adalah buka file yang telah disediakan. Sebelumnya telah saya download bersama dengan praktikum bagian satu. Ini adalah file IPsec site to site. Baik, ini topologinya. Di sini terlihat ada dua PC, PC 0 dan PC 1, kemudian disambungkan dengan dua router, router 1 dan router 2, dan dikonekkan menggunakan satu router yaitu R3. Jika dilihat di sini, IP dari PC 1 adalah 192.168.10.10, PC 2 192.168.20.10, connect ke router 192.168.20.1, sedangkan PC 0 connect ke router 192.168.10.1. Kedua router ini dikoneksikan menggunakan jaringan eksternal ya, di sini R3, menggunakan IP luar yaitu 172.16.10.2, yang R2 juga 172.16.172.16.20.2, yang di sini 10.2, di sini 20.2. Begitu pula yang untuk R3 di sini. Untuk yang ke link R1 menggunakan 172.16.10.1 dan yang ke R2 172.16.20.1. Nah, seperti itu ya topologinya. Nah, di sini pada modul tabel routingnya seperti ini. Kemudian kita coba hubungan koneksi antara PC 0 dan PC 1 menggunakan perintah ping. Sini langsung saja saya lakukan ping dari PC 0. Untuk IP PC 1 ya, dari PC 1 ini menggunakan 20.10 ya. Ini adalah IP untuk PC 1. Jadi langsung aja sini saya ping. Nah, ini terkoneksi ya. Oke, koneksi telah diverifikasi bahwa terhubung. Kemudian selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada router 1 dan router 2 dengan mengaktifkan paket keamanan router ya. Di sini kita akan melakukan pengaktifan paket keamanan router yaitu security K9 ya. Langsung aja. Saya di sini langsung menggunakan dua router ya, kanan kiri. Jadi di sebelah kiri ini router 1, kemudian di sebelah kanan ini router 2. Nah, seperti ini. Karena ini settingannya nanti sama ya. Jadi biar share. Oke, yang pertama adalah kita set ke router 1 dulu ya. Untuk yang router 1 ini, saya akan masuk ke ini ya, mode config. Kemudian di sini saya akan buat nah ini ya, kita akan membuat sebuah lisensi ya yang akan aktif ketika router ini boot dan disimpan di modul dari router. Tipe routernya ini C2900 ya, ini tipe router. Kemudian sini teknologi, kita akan aktifkan teknologi package-nya yaitu security K9 ya. Nah, ini kita akan membuat perizinan lisensi yang akan aktif ketika router 1 boot atau restart, kemudian disimpan di modul C2900 ini tipenya, tipe router, kemudian package teknologinya ini adalah security K9. Nah, di sini dia minta konfirmasi apakah ini ya, setuju ya, kita setuju aja. Nah, kemudian setelah selesai, nah ini akan kita restart ya router ini, tapi sebelum itu harus di copy dulu ya. Jadi di sini kita exit dulu. Nah, di sini ya, copy running config ke startup config. Nah, seperti ini ya. Nah, yakin copy ya, kita reload. Nah, sembari kita menunggu router 1 reload, kita akan mengerjakan router 2. Sama ya, jadi di sini kita akan masuk ke mode config. Nah, di sini kita akan mengaktifkan juga lisensi ya, untuk mengaktifkan fitur security ya. Ini sama tipe routernya. Nah, ini sama ya, jadi lisensi aktif kabut, di modul router C2900, teknologi package-nya security K9 ya. Nah, ini kita setujui.
Kemudian sama kita keluar dulu, kemudian kita save ya. Kita copy, tuning konfigurasinya ke startup konfigurasi. Sini ya. Yes, kemudian kita reload. Kita restart ya, karena aktifnya setelah restart. Nah, ini yang router 1 telah on kembali. Coba kita cek di sini ya. Untuk cek konfigurasinya di router 1 ini, maka kita bisa ketikkan show version ya. Nah, di sini kita lihat ada security, yaitu security K9 ya, yang sudah masuk. Nah, ini di sini kita lihat ya, ada security K9 di sini. Listingannya udah oke. Kemudian kita cek juga untuk yang router 2 yang sudah on kembali. Di sini kita lakukan pengecekan juga, show versi. Nah, ini kita cek untuk router 2. Nah, di sini juga sama ya, di sini sudah ada security K9 pada tabel security-nya ya. Berarti kedua konfigurasi pada router 1 dan 2 ini telah berhasil kita aktifkan fitur security K9 ya. Selanjutnya adalah kita akan melakukan pengaturan interesting traffic pada router 1 dulu. Nah, ini kita akan buat access list ya, ACL. Kita masuk ke mode config. Kemudian di sini kita akan membuat access list ACL ya, yang kita kasih nama 100. Nah, ini nanti mengizinkan jaringan IP dari PC 0 ya. PC 0 itu 192.168.10.0. Nah, jadi dari sini akan mengakses ke PC 1, 192.168.20.10. Nah, ini akses yang diizinkan nanti yang menggunakan VPN itu dari PC 1, 192.168.10.0 ke PC 0 ke PC 192.168.20.0 dari sini, 20.0. Nah, karena kan semuanya yang kita ini ya. Kemudian ini submasnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita membuat access list ya. Ya, sorry ini listnya nggak pakai spasi ya. Di sini dia strip. Nah, ini akses. Oke, kemudian ini saya enter ya. Selanjutnya adalah saya akan melakukan konfigurasi fase 1 untuk ISAK MP pada router 1. Nah, di sini pertama-tama saya akan masuk ke membuat aturan ISAK MP dulu ya. Ini aturan enkripsi. Jadi saya akan buat di sini crypto ISAK. Nah, tulisannya itu ISAK MP. ISAK MP yang nomor 10 ya. Kemudian nanti di sini kita akan atur enkripsinya. Encryption-nya menggunakan AES ya. Kemudian autentikasinya itu menggunakan Tracer. Nah, kemudian di sini kita masukkan dia ke tipe pertukaran sandinya ya, grup itu 2. Nah, grup 2 ini itu adalah DV Hellman ya, itu penemu dari metode pertukaran sandi ya, pertukaran key sebenarnya. Nah, kemudian sini kita exit. Selanjutnya masuk ke router 1 fase 2 ya, settingan fase 2. Tapi sebelum itu kita akan bikin sandi atau key atau password untuk ISAK MP-nya. Di sini saya akan buat crypto ISAK MP key ya. Nah, di sini kita buat password, yaitu passwordnya nanti Cisco. Nah, ini sebagai passwordnya ya. Untuk akses ke ini IP public ya, 172.16 menuju ke router 2. Nah, seperti ini ya. Jadi router 2 itu saya pastikan lagi dia nanti dari sini dia akan menggunakan IP public 172.16.10.2 ke sini ya, menuju ke sini 172.16.20.2. Nah, jadi dari sini jadi 172.16.20.2 dia akan akses ke situ ya. Ini kita set password VPN-nya. Nanti passwordnya ini kita buat di sini namanya Cisco. Kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi ISAK MP-nya untuk fase 2 ya, langsung ke fase 2. Di fase 2 di sini kita akan bikin metode enkripsi data. Nah, di sini kita pakai protokol IPsec ya. Di sini kita akan lakukan uh, ini loh penentuan metode enkripsi datanya. Kita pakai protokol IPsec. Kemudian namanya nanti transform VPN set. Nah, kita kasih nama VPN set ya. Kita pakai strip aja. Kemudian ini akan menggunakan protokol ISP ya. Kemudian enkripsinya nanti pakai 3DES. Nah, ISP ini encapsulation security pilot ya. Kemudian 3DES ini 3 data
Enkripsi standar ya. Jadi nanti datanya itu dienkripsi sebanyak 3 kali ya menggunakan 3DS ini. Jadi jauh lebih aman. Kemudian untuk metode autentikasinya kita pakai protokol ISP juga, Encapsulation Security Pilot. Metodenya SHA ya. Kemudian HAMAC. Nah, SHA ini Secure Hash Algorithm ya, algoritma untuk melakukan hash. Kemudian HAMAC ini adalah hash based message autentikasi code. Jadi dia akan menjaga agar data itu tetap tidak dirubah ya selama perjalanan dan menyimpan pengirim aslinya itu siapa. Jadi disimpan di autentikasi sini. Nah, ini udah oke, saya langsung enter aja. Kemudian selanjutnya saya akan membuat map ya. Nanti map ini yang akan digunakan pada saat kita melakukan pengaktifkan interface ya. Jadi di sini saya bikin map itu map namanya VPN map ya. Di sini saya buat map. Kemudian di sini nomor 10 IP6. Nah, seperti ini nama VPN-nya. Kemudian selanjutnya adalah saya akan memberi nama ya. Jadi biar saya ini nanti ada deskripsinya ya. Ada penjelasannya ini untuk apa sih sebenarnya. Jadi ini adalah VPN connection ke R2. Jadi settingan ini tuh untuk koneksi ke R2 ya melalui VPN. Selanjutnya adalah set tujuan ya. R2 itu kita masukkan di sini. Jadi tujuannya itu ke 172.16.22. Nah, ini jangan sampai salah ya. Jadi semua yang dilakukan di settingan ini akan berlaku untuk tujuan ke 172.16.22. Nah, setelah itu kita akan melakukan set transform. Nah, ini kita masukkan yang tadi kita buat di awal ya, yaitu VPN set. Nah, kita pakai ini ya, yang telah kita buat aturannya tadi. Nah, seperti ini. Kemudian yang berlaku untuk mana aja sih? Jadi di sini kita masukkan ACL, address-address yang tadi sudah dijadikan list ya. Kita gunakan juga di sini. Jadi semua list yang ada di 110 ini ACL ini akan terpengaruh ke pengaturan ini ya. Selanjutnya adalah kita exit. Nah, ini untuk fase 1 dan fase 2 pada router 1 ini telah selesai. Maka di sini terakhir adalah tinggal konfigurasi interface saja ya, menggunakan pengaturan yang telah dilakukan. Nah, di sini kita akan masuk ke interface ya, interface yang menuju keluar, yaitu serial 0 ya. Ini 0. Nah, ini kita aktifkan langsung crypto metodenya menggunakan map yang tadi dibuat di awal, yaitu map ini ya. Namanya itu adalah VPN map. Nah, ini VPN map. Kita langsung aktifkan aja VPN mapnya. Nah, ini sudah langsung tersync ya. Sini sudah oke. Sekarang kita menuju ke router 2. Nah, kurang lebih router 2 ini nanti sama settingannya ya. Untuk melakukan konfigurasi, di sini terakhir kita baru sampai di mengaktifkan protokol security ya, yaitu security 9 ya. Nah, di sini kita akan lanjut masuk ke konfigurasi fase 1 untuk yang router 2 ini ya. Nah, yang pertama adalah kita lakukan pengaturan internet traffic-nya dulu ya, karena tadi dari router 1 ke 2 sudah dilakukan. Nah, ini sekarang dari router 2 ke router 1. Nah, di sini kita masukkan ya. Kita bikin acel dulu. List namanya harus ini sama ya, 100, kemudian dari jaringan PC1 ke jaringan PC0 ya. Ini dari jaringan PC1 ke jaringan PC0. Ini jadi kita bikin ACL ya, access list nomor 110 perizinan untuk dari 192.168.20.0 mengakses tunnelnya VPN ke 192.168.10.0. Nah, ini sebaliknya ya. Sorry, ada yang salah ya. Oh, ini IP ya, di sini harusnya ada IP-nya ya. Oke, selanjutnya kita konfigurasi ISAC MP pas 1 dulu ya. Di sini kita crypto. Kita masuk di sini crypto ISAC MP polis 10. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita masuk tipenya harus sama ya. Encryption-nya AS. Kalau tidak sama nanti bisa tidak terkoneksi. Kemudian autentikasinya pre-share. Kemudian grupnya kita pakai yang tadi ya sama. Kemudian nah, di sini kita aktifkan ya. Crypto. Kita bikin key untuk akses ke jaringan PC0. Ini kayaknya kita samakan ya. Passwordnya. Cisco yang berlaku untuk mengakses jaringan 172.16.10.2 ya. Jadi ini jangan sampai salah ya nanti.
Jadi dia password ini akan digunakan untuk mengakses jaringan ke 172.16.10.2. Tapi ini passwordnya adalah Cisco ya, kita samakan ya. Selanjutnya, di sini kita akan buat aturan transformnya ya. Itu pakai protokol IPsec. Namanya juga kita samakan. Kita samakan juga ya. Kemudian ini kita bikin map. Namanya VPN map. Ini. Kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat deskripsinya dulu. Biar nanti ada catatan ini konfigurasi untuk apa. Ini deskripsinya VPN ke R1 ya. Selanjutnya adalah kita set tujuannya ya. Nah, tujuannya ini 172.16.10.2. Nah, ini akan koneksinya akan ke situ ya. Jadi 172.16.10.2 ke jaringan PC 0. Selanjutnya setelah kita set, kita pakai ya transformnya. VPN set ya, yang telah kita atur tadi. Dan kita masukkan kelompok ACL yang tadi, yang telah dibuat di awal. Kemudian exit ya. Nah, ini sudah selesai fase 1 dan fase 2. Sekarang tinggal lanjut menggunakan konfigurasi VPN tadi ke interface yang menuju ke luar ya. Ini kita pakai interface serial 030 ya. Dari router 2 ini keluar menuju router 3 ini pakai serial 0 strip 3 strip 0 ya. Baik, di sini langsung saya konfigurasi. Kita gunakan settingan VPN yang telah kita bikin tadi ya. Mapnya itu namanya map VPN map yang tadi kita buat di awal ini, VPN map. Kemudian kita enter. Nah, telah digunakan dan sudah desain juga. Sekarang router 1 dan router 2 telah selesai dilakukan konfigurasi untuk penggunaan metode enkripsi data melalui VPN. Sekarang saatnya kita untuk melakukan percobaan verifikasi hasil konfigurasi yang menggunakan IPsec ini, yaitu kita ping dari PC 0 ya. Nah, dari PC 0 kita ping ke PC 1. Nah, di router 1 kita akan pantau. Sini saya siapkan dulu ininya ya. Sintaksnya untuk memantau yaitu show crypto IPsec. Nah, di sini saya akan lakukan ping ke PC 1 ya, dari PC 0. Nah, data ping yang dikirim ini kita melakukan koneksi melalui jaringan ini ya, jaringan luar ya. Maka di sini akan dilakukan enkripsi. Nah, lihat di sini. Ini sudah terkoneksi ya. Nah, di sini bisa dilihat encapsulation-nya ada 3, terus enkripsinya ada 3, kemudian decapsulation-nya ada 2, dan decryption-nya ada 2. Nah, di sini berhasil ya. Paket yang dikirim dari PC 0 ke PC 1 melalui R1 ini sudah terenkripsi ya. Sekarang saya akan coba sebaliknya. Dari PC 1 melakukan ping ke PC 0 ya. Nah, di sini PC ping 168.10.10 ya. PC 0 ini 10.10 ya IP-nya. Nah, kemudian di router 2 saya akan siapkan ini perintahnya untuk melihat paket data yang dikirim ya. Nah, di sini saya ketik show crypto IPsec. Saya siapkan di sini. Dan sekarang saya langsung ping dari PC 1 ke PC 0. Nah, di sini sudah koneksi ya. Kita lihat. Nah, di sini ada encapsulation-nya 5, encryption-nya 5, kemudian decapsulation-nya 6, dan decryption-nya ada. Nah, di sini membuktikan bahwa ini telah dienkripsi ya selama perjalanan melalui router R2. Seperti itu ya. Maka berdasarkan hasil verifikasi konfigurasi IPsec, komunikasi antara PC 0 dan PC 1 telah berjalan dengan baik melalui tunnel VPN. Hal ini dibuktikan dengan pengujian menggunakan perintah ping dari PC 0 ke PC 1 maupun PC 1 ke PC 0, menunjukkan aktivitas paket yang berhasil dienkripsi. Dapat terlihat pada verifikasi menggunakan perintah show crypto IPsec pada masing-masing router. Dengan demikian, konfigurasi VPN site to site berbasis IPsec pada topologi yang digunakan telah berhasil diimplementasikan. Jaringan privat di kedua sisi dapat saling berkomunikasi secara aman melalui jalur publik. Demikian pelaksanaan praktikum tugas 2 pada mata kuliah STSI 4404 ini, keamanan jaringan. Melalui praktikum konfigurasi NAT overload dan VPN site to site ini, saya memahami bahwa NAT digunakan untuk efisiensi penggunaan IP publik serta menyamarkan alamat IP internal, sedangkan VPN digunakan untuk mengamankan komunikasi jaringan privat yang melalui jaringan publik menggunakan mekanisme enkripsi. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.